Bab 2513. Kultivator wanita Sekte HOIW. Istana Es Arktik, kami memiliki hubungan yang baik dengan Sekte HOIW. Darah Ice Phoenix yang aku ambil secara khusus diberikan kepada Master Guru oleh Sekte HOIW. Jadi aku melihat mereka berdua di jalan dan membawa mereka berdua di sisiku, kata Finola Su. Hormat pada Tuan Qin. Kedua kultivator wanita itu yang tampak seperti pelayan, dengan kulit kuyu, memberi hormat kepada Erik Qin. Kalian berdua berada dalam fase transendensi. Kalian berani lari ke lautan tak berujung. Kalian terlalu berani. Erik Qin menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Di lautan tak berujung, tidak ada kekurangan sekte sihir seperti sekte tulang darah dan mereka berani merampok orang di ranah fase penilaian seperti Erik Qin. Kedua kultivator wanita fase transendensi ini, jika mereka tidak bertemu Finola Su, mereka akan kurang beruntung dan mereka mungkin akan hancur sepanjang hidup mereka. Karena memiliki hubungan lama dengan Istana Es Arktik, nada bicara Erik Qin juga sedikit kasar. Apa yang diajarkan Tuan memang benar, tetapi Nona hilang. Kami berdua tidak berani jika tidak mencarinya, tidak peduli seberapa besar risiko kami harus menemukannya. Dari dua gadis itu, saudara perempuan berbaju hijau berkata dengan getir. Jangan salahkan mereka. Nona muda yang mereka cari adalah putri dari ketua sekte. Dia awalnya ada di Gunung Sihir, tapi dia menghilang saat pergi ke tempat ini. Mereka berdua juga gugup. Kalau begitu, ayo pergi bersama kami dulu. Kalian berdua tidak dapat menemukan orang. Mungkin kalian dibunuh oleh iblis monster atau kultivasi iblis. Ayo naik ke kapal spiritual. Mungkin kalian bisa menemukan petunjuknya. Erik Qin mengangguk. Kalau dipikirkan baik-baik, jika Finola Su menghilang, tidak peduli seberapa berbahaya situasinya, dia pasti akan mencarinya. Jadi kedua pelayan ini benar-benar melakukan hal yang benar. Dan sekarang dia telah bertemu dengan dua kultivator wanita ini dan dia juga dapat membantu Finola Su, dia pasti tidak dapat meninggalkan mereka sendirian. Kalau begitu terima kasih Tuan. Kedua pelayan itu sedikit menangis. Mereka berdua juga dengan cemas bingung dan menemukan bahwa Yuna Han telah menghilang di lautan tak berujung dan bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Meskipun mereka tidak menemui kultivasi iblis, monster burung di langit dan iblis monster di bawah air membuat mereka berdua hampir mati dalam bahaya. Tetapi pada saat itu tidak ada gunanya menyesali, jadi mereka harus terus mencarinya. Sekarang Erik Qin dan Finola Su bersedia membantu, mereka secara alami bersedia. Ketika beberapa orang terbang kembali ke langit di atas kapal spiritual, pertempuran antara Tenno Zhang dan yang lainnya telah berakhir. Awalnya, orang-orang sekte tulang darah ketakutan, tetapi Tordokian akhirnya menipu semua orang. Kultivator sekte tulang darah, sejumlah kecil dari mereka lolos. Sebagian dihancurkan oleh Tenno Zhang dan yang lainnya. Tentu saja, dia juga menangkap beberapa orang dan menunggu Erik Qin kembali dan menanganinya. Setelah memperkenalkan kedua belah pihak, dia tahu bahwa Finola Su adalah pasangan seiman dari Erik Qin dan Tenno Zhang dan yang lainnya juga cukup antusias. Meskipun Finola Su memiliki kepribadian yang dingin, pihak lain adalah teman Erik Qin, secara alami. Dia juga berperilaku murah hati dan sopan, yang membuat Tenno Zhang dan yang lainnya menyukainya. Gadis suci, lama tidak bertemu. Nicholas Peng juga muncul dari kapal spiritual kapal dan melihat Finola Su tersenyum. Kenapa dia ada di sini? Tapi menghadapi Nicholas Peng, Finola Su sedikit mengernyit dan dia tidak memiliki sikap yang baik. Kontak antara keduanya masih bertahan saat berada di partai Jihuo. Saat itu Nicholas Peng satu grup dengan Teddy Wei dan yang lainnya dan sesepuh sekte sihir menentang Erik Qin. Hehe,
Dunia tidak bisa ditebak dan aku tidak menyangka bisa berjalan bahu-membahu dengan teman seiman Qin. Saat bertemu masalah, Nicholas Peng menyentuh hidungnya, sedikit canggung. Vinola, masalah ini agak rumit, aku akan menjelaskannya secara detail nanti. Eric Qin tersenyum sedikit. Setelah saling mengenal, semua orang terbang ke kapal spiritual kapal. Apakah ini wanita cantik yang kamu bicarakan? Setelah bertemu semua orang, Vinola Su tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Eric Qin, menggigit gigi putihnya. Eric Qin sering ditemani oleh wanita cantik, dia benar-benar berpikir bahwa kali ini Eric Qin juga berteman dengan beberapa orang cantik. Ternyata, itu semua kultivator laki-laki, bahkan bukan kultivator wanita. Bukankah ini bagus? Apakah kamu benar-benar ingin wanita cantik di sekitarku seperti awan yang banyak? Eric Qin juga menyeringai. Ketika Sekte Iblis menangkap Master Obat ini, dia tidak tahu apa alasannya mereka memilih kultivasi pria. Jadi sekarang ada ratusan orang di kapal spiritual, benar-benar tidak ada kultivator wanita dan itu telah menjadi sarang biksu. Tuan Qin, aku baru saja memeriksa keaktifan ini. Sekte tulang darah tidak jauh. Apakah kita ingin mengunjungi pulau itu? Kembali di kapal spiritual, Eric Qin tidak punya waktu untuk berbicara dengan detail pada Vinola Su, jadi Tenno Zhang mencarinya. Kamu bisa pergi dan melihat apakah ada kultivator yang tidak bersalah yang tertangkap di sana, kata Eric Qin. Meskipun sekte tulang darah tidak sekuat sekte iblis, tapi mereka sudah melakukan banyak kejahatan. Sekarang sekte tulang darah telah dihancurkan, sekte tulang darah sedang dalam perjalanan searah lagi, jadi wajar untuk melakukan hal-hal itu sampai akhir. Terlebih lagi, Tordo Qian dan yang lainnya pasti tidak pernah menyangka bahwa mereka akan habis secepat ini. Sumber daya yang ada di dalam sekte tulang darah tidak dapat merugikan kultivasi iblis lainnya. Sebenarnya, ada satu hal lagi. Aku menunggu dan memikirkannya selama beberapa hari dan hari ini aku ingin membicarakannya dengan Tuan Qin. Setelah Tenno Zhang mengangguk, ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih serius. Tenno, kamu bilang kamu memutuskan untuk membentuk sekte. Eric Qin mendengar apa yang dikatakan Tenno Zhang dan sedikit terkejut. Benar, karena iblis dibatin dalam kerohanian, kita harus berkumpul dan memburu iblis monster. Ini akan memakan waktu lama dan beberapa aturan harus dibuat. Jika tidak akan mudah untuk terjadi konflik. Tenno Zhang berkata jujur. Eric Qin mengangguk, yang menandakan hal itu benar adanya. Waktu masih singkat, beberapa hal bisa sedikit membingungkan. Tetapi jika ingin tetap bersama untuk waktu yang lama dalam melakukan sesuatu, harus ada aturan tertentu. Apalagi jika menyangkut jalur gunung sihir, setiap orang yang memburu iblis monster, yang meninggalkan latihan, penyebaran iblis monster dan harus mematuhi perintah siapa, tentunya harus memiliki aturan yang harus dipatuhi. Tapi dengan cara ini, tidak perlu sampai membentuk sekte, kan? Kata Eric Qin. Namun, membiarkan sekelompok orang memiliki aturan yang harus dipatuhi bukanlah konsep yang sama dengan mendirikan sekte baru. Seperti beberapa kekuatan yang longgar aturannya, ada juga keberadaan aturan itu. Misalnya, aliansi bayangan yang ditemui Eric Qin sebelumnya memiliki banyak kultivator dan mereka semua mematuhi aturan aliansi bayangan. Namun aliansi semacam ini sangat longgar aturannya dan kultivator tidak perlu terikat oleh aliansi bayangan dan dapat melakukan apa saja sesuka hati mereka. Jika ingin mendirikan sekte, mereka tentu harus bekerja lebih keras lagi. Pertama-tama sekte harus memiliki wilayah sendiri, kemudian membagi para kultivator yang menjalankan tugasnya dan juga memiliki berbagai fasilitas pembangunan, bukan hal yang mudah. Selain itu, Tenno Zhang dan yang lainnya berencana untuk bersama mereka untuk waktu yang lama. Kalau tidak perlu memobilisasi orang. Tuan Qin,
kami juga telah memikirkan hal ini, kata Tenno Zhang. Faktanya, banyak orang tua kita telah dikurung selama ribuan tahun dan tidak ada tempat untuk pergi. Bahkan jika iblis di hati dilepaskan nanti, mereka tidak tahu kemana harus pergi. Ada sekitar 200 orang seperti ini. Daripada ketika semua orang terpencar dan tak berdaya, lebih baik bekerja sama untuk membentuk kekuatan dan menahan kelompok agar kondisi tetap hangat. Lalu bagaimana kalian memecahkan masalah berbagai sumber daya untuk penciptaan sekte? Masih ada kebutuhan selanjutnya lagi, tanya Eric Kin. Adapun berbagai biaya yang diperlukan untuk membentuk sekte, ini adalah sesuatu yang kita hasilkan setelah membunuh para kultivator sekte tulang darah ini. Tenno Zhang melanjutkan. Bersambung.